Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang galbay atau telat bayar di Shopee PayLater atau S-Pinjam lagi ya teman-teman. Jadi di sini ada yang bertanya apakah di daerah Palembang ada DC lapangannya atau tidak ya. Beliau ini telat bayar atau mempunyai hutang di S-PayLater atau S-Pinjam sebesar 7 juta dan sudah 1 tahun lamanya telat bayar, tapi beliau ini belum didatangin DC lapangan dari S-PayLater atau S-Pinjam. Jadi beliau bertanya di salah satu video saya melalui komentar dan beliau bercerita sudah 1 tahun lamanya tapi belum ada DC. Nah, beliau khawatir nih, ada nggak ya DC Shopee PayLater atau S-Pinjam di kota Palembang atau mungkin di daerah sekitarnya teman-teman. Nah, balik lagi ya, saya sering kali menjelaskan bahwa Shopee PayLater atau S-Pinjam ini untuk DC-nya masih belum sebanyak Akulaku, Kredivo ataupun Kredit Pintar. Jadi rata-rata masih ada di Jabodetabek saja, dan rata-rata yang sering didatengin itu rata-rata di Jabodetabek saja ya teman-teman. Ada yang 3 bulan, ada yang 4 bulan, 5 bulan itu sudah didatengin. Nah, pertanyaannya apakah di Palembang ada DC lapangannya atau tidak? Mengingat beliau ini sudah telat bayar selama 1 tahun lamanya tapi tak kunjung didatengin DC ke rumahnya untuk menagih, ini bisa dikatakan atau mungkin bisa disimpulkan bahwa di Palembang masih belum ada DC lapangannya. Kenapa? Karena 1 tahun dengan nilai hutang atau pinjaman 7 juta ini merupakan hal yang aneh kalau memang belum didatengin. Terkadang jika ada DC di kota tersebut atau mungkin di kota-kota sekitarnya, jika hutang pinjamannya itu lebih dari 5 juta, itu sudah pasti atau sudah dipastikan akan didatengin dari kota-kota terdekat dari lokasi para debitur atau peminjam yang gagal bayar ini teman-teman. Tapi pada kenyataannya ini sudah 1 tahun lebih ya teman-teman. Jadi menurut saya ada 2 kemungkinan. Di kota Palembang dan sekitarnya memang masih belum ada DC lapangan dari S-PayLater atau S-Pinjam. Kemungkinan yang kedua, di kota kalian atau di area-area sekitarnya itu sangat-sangat banyak yang gagal bayar dan melebihi hutang pinjamannya, jauh melebihi dari beliau yang menunggak 7 juta ini. Tapi menurut saya pribadi dengan nilai pinjaman 7 juta, itu menurut saya yang galbay-galbay lain palingan sih harusnya di bawah-bawah itu ya teman-teman. Jarang yang ada di atas 7 juta. Nah, buat kalian yang berada di daerah Palembang atau mungkin di kota-kota lain yang saat ini sedang bermasalah di S-Pinjam atau S-PayLater, coba deh kalian tulis pengalaman kalian di kolom komentar. Kalian galbay berapa, kalian lokasi di mana, dan kalian sudah berapa lama, kalian sudah didatengin belum sama DC lapangan, dan kalau sudah, kira-kira DC lapangannya itu ngapain aja ke kalian. Kalian bisa tulis di kolom komentar, biar bisa bermanfaat buat temen-temen nanti yang baca komentar kalian, biar mereka bisa antisipasi dan siap-siap apa yang harus mereka lakukan agar bisa menghadapi DC lapangan yang akan datang ke rumah mereka. Jadi menurut saya pribadi untuk di Palembang, DC lapangan dari S-PayLater atau S-Pinjam masih belum ada ya teman-teman. Jadi ciri-cirinya seperti itu. Jika kalian sudah lama nunggak, kalian nggak bayar-bayar hutang, kalian telat bayar, sudah hampir bahkan 1 tahun seperti ini, tapi tidak kunjung ada DC lapangan yang mengunjungi kalian ke rumah, ini bisa dipastikan bahwa di lokasi kalian itu masih belum ada DC lapangan. Jadi pernah sih dengar di beberapa kota lain, di kota kecil ada DC lapangan S-PayLater dan SP Pinjam datang ke rumahnya. Itu ada banyak faktor ya, itu merupakan DC outsource yang dibayar oleh S-PayLater untuk menagih kalian. Dan bisa ada kemungkinan lagi di kecamatan kalian atau di daerah kalian tempat tinggal itu banyak banget yang gagal bayar atau telat bayar, bahkan mungkin dengan nominal yang jauh-jauh lebih tinggi. Ini bisa memungkinkan mereka sekalian datang untuk menagih ke semuanya sekaligus di lokasi yang sama teman-teman. Tapi pada dasarnya yang galbay ini banyak banget teman-teman. Kenyataannya banyak banget yang gagal bayar atau telat bayar. Ini sudah bukan menjadi rahasia lagi ya, karena memang banyak yang galbay itu. Terus terang aja, sebanyak-banyaknya jumlah debt collector tentunya tidak akan cukup untuk menagih semua orang-orang yang gagal bayar di S-PayLater dan S-Pinjam ini. Ya, katakanlah mereka merekrut 100 DC. Lalu yang galbay ini ada 1000 atau mungkin bahkan ratusan ribu orang. Kenapa sih kok misalnya sekelas Shopee dan S-PayLater ini tidak menambah aja jumlah DC-nya di lapangan? Ya karena kalau mereka menambahkan ini biaya juga. DC lapangan itu gajinya nggak kecil loh teman-teman. Minimal UMR, dan kalau misalnya UMR-nya 4 juta aja, itu mereka memakan biaya yang sangat tinggi untuk menggaji para DC-nya. Apalagi sekarang orang-orang sudah pada pintar dan pada jago ya, sudah mengerti hukum bahwa mereka sudah mulai tidak takut lagi dengan debt collector. Gitu ya teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat dan memberikan kalian sedikit gambaran dan wawasan tentang masalah galbay di S-PayLater dan S-Pinjam ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.